Assalamualaikum sahabat-sahabat layar narasi yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang polisi muda, satu aksi heroik tapi di balik itu, tersembunyi rahasia besar yang mengguncang institusi. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah nyata yang viral dan penuh ketegangan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Di sebuah persimpangan padat di kawasan Pasar Grogol, Jakarta Barat, langit masih tampak redup tertutup awan kelabu. Udara pagi yang dingin terasa lengket oleh bau asap kendaraan dan sisa sayur mayur busuk dari pasar. Jalanan macet, klakson bersahutan. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak. Tak ada yang menyangka, pagi itu akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lupakan. Polisi bernama Fikri, baru 2 bulan pindah tugas ke wilayah ini. Sosoknya tenang, berseragam lengkap, dan selalu terlihat ramah. Ia dikenal suka menyapa siapapun yang ditemuinya di jalan. Pagi itu, seperti biasa, Fikri berdiri di tepi jalan, mengatur lalu lintas dengan peluit kecil yang sudah penyok ujungnya. Tak banyak yang memperhatikan. Ia hanya bagian dari keramaian yang dianggap biasa. Tapi ada yang berbeda. Seorang remaja, anak penjual roti keliling, merekam aktivitas jalanan dengan ponsel lamanya. Awalnya ia hanya iseng, ingin membuat konten lucu tentang kemacetan. Ia menyorot jalanan dari trotoar. Lalu lensa kameranya menangkap sesuatu yang membuat tangannya berhenti bergerak. Seorang ibu tua tergesa menyeberang jalan sambil menggendong balita. Di tangan kirinya ia menenteng plastik besar berisi sayur, dan tangannya yang satu lagi menuntun bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Lalu dari arah berlawanan, sebuah motor sport melaju terlalu kencang, seolah tak peduli bahwa ini jalan pasar yang padat manusia. Semua orang berteriak, tapi suara mereka tertelan oleh kebisingan. Rem motor itu berdecit, terlalu dekat, terlalu cepat. Anak itu terpaku. Sang ibu menjerit. Dan tiba-tiba, tubuh berseragam coklat melesat dari arah trotoar. Tanpa berpikir 2 kali, ia menerobos arus kendaraan, menubruk ibu dan anak itu hingga mereka semua jatuh ke sisi jalan. Suara benturan terdengar keras. Motor itu terseret sejauh 2 meter. Pengendaranya terpental, membentur badan mobil yang tengah berhenti. Keramaian membeku. Hening. Semua hanya diam. Kamera si remaja masih menyala, merekam setiap detik kejadian. Tubuh Fikri tergeletak di aspal. Peluitnya masih menggantung di leher. Seragamnya robek di lengan. Darah merembes dari pelipis. Tapi matanya tetap terbuka. Ia menoleh ke arah ibu itu dan bertanya dengan suara pelan. Anaknya tidak apa-apa. Sebelum siapapun bisa menjawab, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Tapi di antara detik-detik itulah, ada seseorang yang tanpa sadar terus memencet tombol rekam. Dan video itu mulai menyebar, jauh sebelum Fikri sadar apa yang telah terjadi. Remaja yang merekam kejadian itu bernama Raffi. Usianya baru 16 tahun. Wajahnya dipenuhi jerawat dan tangannya gemetar saat memegang ponsel. Ia tidak menyangka bahwa video yang awalnya sekadar iseng bisa menangkap momen sedramatis itu. Dengan napas tersengal, ia melihat ke layar ponselnya, memutar ulang rekaman beberapa detik terakhir. Terlihat jelas tubuh polisi itu menyambar ibu dan anak kecil sebelum motor menabrak titik tempat mereka berdiri. Tanpa berpikir panjang, Raffi mengunggah video itu ke media sosial. Ia menulis satu kalimat. Gak nyangka, polisi ini rela korbankan diri buat selamatin ibu dan anak kecil. Respect. Hanya dalam waktu 2 jam, video itu sudah ditonton puluhan ribu orang. Komentar mengalir deras. Ada yang kaget, ada yang menangis, dan banyak yang mulai mencari tahu. Siapa polisi dalam video itu? Siapa sebenarnya Fikri? Sementara itu di rumah sakit umum daerah, Fikri duduk di ranjang darurat dengan tangan diperban dan luka di kening yang masih mengucurkan darah pelan. Kepalanya pusing, tapi pikirannya jernih. Yang pertama ia tanyakan kepada perawat bukanlah soal dirinya, tapi ibu dan 2 anak yang ia dorong keluar dari jalur motor. Selamat semua, Pak. Ibu dan anaknya hanya lecet sedikit.
Jawab perawat dengan suara pelan. Fikri mengangguk. Meski dadanya sesak menahan nyeri. Ia tidak tahu bahwa namanya sedang ramai disebut di dunia maya. Ia tidak tahu video dirinya menjadi simbol keberanian dan kebaikan hati. Ia hanya merasa telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di luar ruang UGD, seorang wartawan dari portal berita daring sudah datang. Ia mendapat informasi dari warga yang mengenali lokasi kejadian. Wartawan itu mengetuk pelan pintu ruangan. Saat Fikri menoleh, ia langsung mengangkat kameranya. "Tunggu, maaf, saya bukan orang penting," ucap Fikri, mencoba duduk lebih tegak, meski kesakitan. Tapi wartawan itu hanya tersenyum. "Justru karena Bapak tidak merasa penting, video itu jadi viral, Pak." Wajah Fikri bingung. Saat itulah, ponselnya yang masih tersimpan di saku celana mulai bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab. Ratusan notifikasi. Nama-nama yang tak ia kenal mulai menyebut namanya, mengaguminya, memanggilnya sebagai pahlawan jalanan. Tapi tidak semua menyambut kabar itu dengan tangan terbuka. Dari dalam gedung kantor kepolisian sektor Grogol, seseorang sedang menonton video yang sama. Ia bukan sembarang orang. Wajahnya dingin, pandangannya tajam. Ia mengenali Fikri. Dan entah kenapa, senyumnya justru menyimpan sesuatu yang mengancam. "Anak ini terlalu mencolok," gumamnya pelan. Dan dia tidak tahu siapa yang sebenarnya dia selamatkan. Pagi berganti siang. Video aksi Fikri terus menyebar, melintasi platform demi platform. Bahkan masuk ke siaran berita televisi lokal. Komentator dan presenter menyebutnya sebagai lambang polisi ideal. Sosok yang langka di tengah krisis kepercayaan terhadap penegak hukum. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik pujian dan viralitas itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang bergerak. Di ruang istirahat kecil kantor polisi sektor Grogol, Fikri duduk termenung sambil menatap jendela. Tangannya masih terasa pegal dan perban di dahinya belum dilepas. Namun yang membuat dadanya berat bukan rasa sakit, melainkan rasa tidak enak yang ia tak bisa jelaskan. Tak lama kemudian, seorang wanita datang mengetuk pintu. Ia berusia sekitar 40 tahun, mengenakan blazer hitam dan celana panjang rapi. Matanya tajam dan suaranya tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai Ratna, penyidik internal dari kepolisian pusat. "Ada yang ingin saya konfirmasi, Pak Fikri," katanya sambil membuka berkas tipis dari tasnya. "Ibu yang Bapak selamatkan, namanya bukan sekadar ibu rumah tangga." Fikri mengernyit. Ia adalah saksi kunci dalam penyelidikan kasus penggelapan dana proyek besar di Kementerian Perhubungan. Kami kehilangan jejaknya 2 minggu lalu. Hari ini, ia muncul kembali karena aksi Bapak. Fikri menahan napas. Ratna membuka halaman foto dari dalam berkas. Di situ terlihat jelas wajah wanita yang ia dorong dari bahaya motor. Wajah yang panik, peluh bercucuran. Balita dalam gendongannya memeluk erat. Tapi kini terasa berbeda. Di bawah foto itu tertulis nama samaran dan identitas baru. Seseorang pasti ingin menghabisinya. Dan kemungkinan besar, kecelakaan motor tadi bukan kecelakaan biasa. Fikri tidak menjawab. Ia mengingat kembali arah datangnya motor. Kecepatan luar biasa yang tak masuk akal untuk jalan pasar. Dan satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Motor itu sama sekali tidak mengerem sampai titik terakhir. Apakah ada kemungkinan itu percobaan pembunuhan? Tanyanya pelan. Ratna menatap lurus ke matanya. Bukan kemungkinan. Kami yakin. Ketika Fikri keluar dari ruangan itu, matanya menyapu halaman kantor. Ada banyak mata tertuju padanya. Beberapa petugas yang biasa ia ajak bercanda kini hanya melirik lalu menghindari pandangan. Ia merasa seolah sesuatu telah berubah. Di ujung halaman, seorang pria berbadan kekar berdiri membelakanginya. Ia menyalakan rokok lalu membuang puntungnya tepat ke depan sepatu Fikri. Tanpa bicara, pria itu berlalu. Fikri mengenal bahasanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Ia baru saja menyelamatkan seseorang yang seharusnya dibiarkan lenyap. Dan sekarang, ia telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Langit Jakarta sore itu mendung pekat. Udara terasa berat.
Fikri duduk sendirian di depan rumah kontrakannya di daerah Kalideres, sambil memandangi langit kosong yang seperti menyimpan pertanda. Ia belum menghubungi siapapun tentang apa yang dikatakan penyidik Ratna. Bahkan ke keluarganya pun belum. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Fikri menjawab, tapi tak ada suara di seberang. Hanya deru napas pelan. Lalu terdengar suara laki-laki tua, parau, berbicara lambat. Kau pikir menyelamatkan satu nyawa membuatmu pahlawan? Dunia ini tak sesederhana itu, Fikri. Klik. Telepon terputus. Fikri langsung berdiri. Matanya mengawasi sekitar. Ia tak melihat siapapun. Tapi instingnya, yang telah terasah bertahun-tahun di lapangan, memberitahu bahwa seseorang sedang memperhatikan geraknya. Ia masuk ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela, lalu menyandarkan kursi ke belakang pintu utama. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar di depan rumah. Seperti seseorang yang sengaja menyeret sandal. Fikri mengintip lewat lubang kecil di pintu. Tak ada siapapun. Tapi saat ia hendak menjauh, sesuatu dijatuhkan di depan pintu. Sebuah amplop coklat, tipis, tanpa nama. Fikri menatapnya selama beberapa detik sebelum membukanya. Isinya hanya satu lembar foto. Foto dirinya, diambil dari jarak dekat, tadi siang, ketika ia berbincang dengan Ratna. Di pojok kanan bawah foto, ada tanda silang merah di wajah Fikri. Dan satu kalimat pendek, diam, atau kau ikut tenggelam. Fikri menahan napas. Ia tahu betul permainan ini. Ancaman langsung. Tanpa basa-basi, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor kenalan. Rio, sahabatnya semasa pendidikan polisi. Tanpa salam, suara Rio terdengar tegang. Bro, aku dengar kabar. Kau harus hati-hati. Ada nama kau disebut di rapat terbatas barusan. Katanya kau terlalu banyak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Yo, aku cuma nyelamatin seorang ibu dan anak. Justru itu. Ibu itu bukan orang biasa. Ada nama-nama besar yang terlibat di belakangnya. Dan mereka tidak suka sorotan kamera mendadak muncul. Fikri terdiam. Lalu berkata lirih, jadi aku harus diam saja. Di ujung sana, Rio menjawab setelah jeda panjang. Kalau kau tetap bicara, pastikan kau tahu siapa musuhmu. Malam itu, Fikri tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, dengan pistol dinas di tangan. Ia tahu hidupnya sudah takkan sama lagi. Ia telah masuk ke pusaran konflik yang tak kasat mata. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah mulai mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang ia selamatkan. Dan siapa yang ingin dia lenyap dari dunia. Fikri memulai pencariannya sejak fajar. Ia kembali ke lokasi kejadian di Pasar Grogol, berdiri diam di dekat kios tua tempat dirinya melindungi wanita itu. Beberapa pedagang mengenalnya dan menyapa hangat, tapi Fikri hanya mengangguk sekilas. Pandangannya menyisir seluruh area. Ia mencoba mengingat setiap detik kejadian. Dari arah mana motor datang, kemana wanita itu berlari setelah ia dorong menjauh. Lalu ingatannya terhenti pada satu hal kecil yang kemarin sempat ia abaikan. Tas wanita itu tertinggal dan sempat dibawa oleh seorang anak muda yang kemudian dikembalikan padanya. Fikri mendatangi pedagang buah yang tak jauh dari situ. Seorang bapak tua yang kemarin sempat menolongnya berdiri usai terseret di jalan. Pak, masih ingat ibu yang saya selamatkan kemarin? Setelah kejadian, kemana dia pergi? Si bapak mengernyit sejenak. Dia buru-buru lari ke arah gang kecil dekat parkiran motor. Tapi sebelum itu, ada orang tua berjaket lusuh yang datang menghampiri. Sepertinya mereka sudah saling kenal. Fikri langsung menuju gang yang dimaksud. Jalan sempit yang diapit bangunan tua, lembab, dan gelap meski matahari telah tinggi. Di ujung gang, ada rumah kayu kecil dengan pintu setengah terbuka. Ia mengetuk pelan. Tak lama, muncul seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata cekung. Ia menatap Fikri tajam tapi tak menunjukkan rasa takut. "Apa kau polisi itu?" tanyanya tiba-tiba. Fikri mengangguk. Wanita itu datang ke sini setelah insiden. Dia tinggalkan sesuatu untukmu.
Katanya kalau kau bertanya, aku boleh kasih. Orang tua itu masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada selembar foto tua, sebuah kartu identitas dengan nama yang berbeda dari data yang diberikan Ratna, serta satu kertas kecil bertuliskan tulisan tangan. Kalau kau membaca ini, berarti aku gagal bersembunyi. Tapi ada satu kebenaran yang harus kau tahu. Mereka bukan hanya ingin aku diam. Mereka ingin seluruh file kasus ini musnah. Dan orang yang menyuruhku bicara, kini juga sedang diburu. Nama yang tertulis di bawahnya membuat Fikri membeku. Nama seseorang yang ia kenal. Seseorang dari dalam institusinya sendiri. Seseorang yang sering menyuarakan integritas, tapi belakangan menghilang dari peredaran. Fikri menggenggam kertas itu erat. Ia sadar, ini bukan lagi tentang menyelamatkan seorang ibu. Ini tentang membuka kedok kejahatan yang mengakar jauh di dalam sistem. Dan langkahnya yang pertama adalah menemui orang yang mungkin tahu segalanya. Seseorang yang kini hidup dalam pelarian. Seseorang yang pernah menjadi mentornya sendiri di Akademi Kepolisian. Perjalanan Fikri membawanya ke kota kecil di Jawa Tengah. Di sanalah ia mendengar kabar samar tentang seorang mantan perwira tinggi yang kini tinggal menyendiri, menyamar sebagai petani biasa. Tak lain adalah Kompol Anwar, mentornya semasa di akademi, yang hilang dari catatan sejak 3 tahun lalu usai membongkar korupsi internal. Fikri menyusuri desa terpencil, menapaki tanah becek, dan mendapati sebuah rumah panggung sederhana di tengah sawah. Di sana, pria tua berjanggut putih sedang menumbuk padi. Saat Fikri mendekat, pria itu hanya menoleh dan berkata, "Akhirnya kau datang juga." Kompol Anwar mengaku telah lama menunggu seseorang seperti Fikri. Seseorang yang tidak takut terseret badai demi kebenaran. Ia menunjukkan dokumen salinan dari arsip lama, bukti keterlibatan sejumlah oknum tinggi yang mengatur penghilangan data dan pengancaman terhadap saksi, termasuk wanita yang diselamatkan Fikri. "Dia bukan sekadar ibu biasa," kata Anwar pelan. "Dia mantan auditor lembaga negara yang menyimpan salinan data penggelapan besar. Karena itulah dia diburu. Kau pikir menyelamatkannya hanyalah naluri? Tidak, Fikri. Itu bagian dari takdir yang lebih besar." Fikri membawa salinan data itu kembali ke Jakarta. Bekerja diam-diam bersama beberapa rekan terpercaya, termasuk Rio, ia menyusun laporan yang dibocorkan secara anonim ke media. Dalam hitungan hari, nama-nama besar mulai terguncang. Investigasi dibuka kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, publik mulai mencium bau busuk yang selama ini ditutup-tutupi. Tapi semua itu tidak datang tanpa harga. Fikri dipindahkan ke daerah terpencil. Bukan karena hukuman resmi, melainkan sebagai langkah perlindungan tak langsung. Namun ia tidak menyesal. Setiap malam, ia menatap langit desa tempat barunya, mengingat setiap detik pilihan yang ia ambil. Ia tahu, ia hanya satu dari sedikit polisi yang berani melawan arus. Tapi baginya, satu tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa dan menghidupkan kembali kepercayaan yang telah lama mati.